Pada pagi hari ini kita akan praktikum tentang mikrobiologi terapan ya. Jadi yang akan kita praktikumkan hari ini ada dua materi. Yang pertama adalah uji sterilitas. Kemudian yang kedua adalah uji batas mikroba ya. Oke, semuanya sudah siap ya mendengarkan responsi? Agak panjang soalnya hari ini. Udah kelihatan layarnya sudah terlihat? Ya, oke. Baik, jadi untuk praktikum uji sterilitas dan juga uji batas mikroba yang akan kita bahas hari ini, tentunya penguasaan dasar-dasar mikrobiologi ya, teknik praktikum mikrobiologi yang sudah kita pelajari dalam 2 pekan kemarin, itu semuanya akan kita pakai di sini. Jadi tolong jangan dilupakan dua praktikum yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita membuat media, lalu bagaimana kita menanam mikroorganisme dan mengamati pertumbuhannya baik di media cair maupun di media padat ya. Kemudian juga bagaimana kita mengkarakterisasi baik itu secara makroskopik ya, mikroskopik dan juga uji biokimia, serta satu lagi teknik menghitung mikroba dengan ALT maupun MPN. Jadi itu teknik-teknik yang harus dikuasai sebelum kita masuk ke uji-uji terapan ini begitu. Nah, yang pertama akan Ibu sampaikan adalah uji sterilitas, di mana metodenya mengacu pada Farmakope Indonesia edisi 5 lampiran 71. Jadi nanti kalau teman-teman punya Farmakope Indonesia di rumah, silahkan dibuka lampiran 71 ya, tentang uji sterilitas. Nah, jadi uji sterilitas dan juga uji batas mikroba di Farmakope itu diperuntukkan untuk menguji kualitas produk farmasi ya, sediaan farmasi. Gitu. Kalau uji sterilitas ini untuk menilai sterilitas dari produk-produk yang dipersyaratkan untuk steril. Ya kan, produk-produk yang dipersyaratkan untuk steril itu ada obat dan juga ada alat kesehatan ya. Mungkin teman-teman sudah lebih tahu karena yang praktek langsung di rumah sakit ataupun di klinik begitu ya. Nah, di situ kan ada produk-produk yang harus steril. Contohnya apa saja kalau obat? Ada yang bisa menyebutkan contohnya obat yang harus steril? Ya, injeksi ya. Injeksi, kemudian infus, tetes mata, betul. Kemudian apa lagi? Ya, ya, salep mata juga ya. Terus kalau alat kesehatannya apa yang harus steril? Piring, jarum suntik. Ya, ya betul ya. Jadi alat-alat bedah, jarum suntik, kasa, kasa yang harus steril ya. Kemudian ya banyaklah contoh-contohnya. Nah, semua produk-produk yang dipersyaratkan untuk steril itu wajib lolos pada uji sterilitas ya. Walaupun di sini teman-teman mungkin tidak langsung terjun di industri gitu ya ataupun di lab pengujian untuk menguji sterilitas, tapi karena ini adalah praktikum mikrobiologi, jadi ini adalah kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk mempelajari tekniknya juga, bagaimana sih menilai suatu produk ataupun obat yang harus steril itu dinyatakan steril gitu ya. Oke, kita lanjut ke pendahuluan ya. Jadi yang dikatakan steril, steril itu adalah bebas dari mikroorganisme. Jadi kita sudah tahu mikroorganisme itu ada bakteri, kemudian ada fungi. Jadi dalam hal ini steril itu bebas dari mikroorganisme, baik itu bakteri, bakteri aerob dan anaerob ya. Kemudian juga bebas dari fungi, baik itu dari kelompok kapang maupun kamir. Kemudian sterilisasi sendiri adalah proses untuk membebaskan alat bahan dari mikroorganisme. Ya, kita sudah mempelajari teknik-teknik sterilisasi baik dengan panas basah, dengan panas kering gitu ya, dengan oven, dengan autoclave, kemudian juga dengan pemijaran dan lain-lain gitu ya. Kemudian sterilitas itu adalah jaminan bahwa alat atau bahan adalah steril berdasarkan hasil pengujian. Nah, jadi untuk memastikan produk-produk itu adalah steril, maka harus diuji uji sterilitasnya, begitu ya.
supaya menjamin bahwa produk maupun alat-alat tersebut adalah steril. Oke, kemudian kita sudah tahu juga bahwa produk farmasi itu ada produk yang steril, juga ada yang non-steril. Nah, nanti untuk produk-produk yang non-steril ini akan dilakukan pengujian mikrobiologinya itu berupa uji batas mikroba ya, yang akan kita bahas juga hari ini. Jadi kalau sediaan steril harus diuji sterilitasnya. Kalau untuk sediaan yang non steril itu harus diuji batas mikrobanya, begitu. Jadi Ibu ingin menunjukkan bahwa mikrobiologi itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari farmasi, karena untuk menjamin kualitas dari produk-produk, baik itu produk steril maupun non steril, itu juga harus lolos dari uji mikrobiologi gitu ya. Nah, ini contoh sediaan yang steril tadi sudah disebutkan. Contoh sediaan non steril ada sirup, tablet, kapsul, puyer, serbuk, dan lain-lain. Contoh alat kesehatan yang harus steril ada alat bedah, jarum suntik, selang infus, kateter, dan lain-lain ya. Nah, untuk produk-produk yang harus steril tersebut itu harus memenuhi syarat uji sterilitas sebagaimana dicantumkan dalam Farmakopeia Indonesia edisi 5 lampiran 71. Sementara untuk semua produk non-steril harus memenuhi syarat uji batas mikroba ya, yaitu di FI 5 lampiran 51. Sementara itu lagi untuk produk-produk sediaan yang mengandung pengawet gitu ya, harus diuji juga efektivitas pengawetnya. Ini ada di FI 5 lampiran 61. Lalu semua produk yang mengandung antibiotik maka harus diuji potensi antibiotiknya. Ini lampiran 131 ya. Jadi sini kita bisa lihat bahwa banyak uji-uji yang harus dipenuhi ya oleh suatu sediaan farmasi. Dalam hal ini uji mikrobiologinya, ada uji sterilitas, batas mikroba, uji efektivitas pengawet, dan juga uji potensi antibiotik gitu ya. Nah, dalam hal ini yang akan kita pelajari sekarang itu adalah uji sterilitas. Tujuan uji sterilitas ini adalah untuk menganalisis senyawa-senyawa, sediaan-sediaan, dan juga alat-alat kesehatan yang berdasarkan Farmakopeia dipersyaratkan harus steril. Hasil uji dikatakan memenuhi syarat jika tidak ditemukan adanya kontaminasi mikroorganisme di dalam sampel pada kondisi pengujian yang ditetapkan. Gitu. Jadi kesimpulan dari uji sterilitas nanti di akhir pengujian itu adalah pernyataan bahwa sampel ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ya, dengan kata lain sampel ini steril atau tidak steril. Jadi hanya ada dua kesimpulan itu. Kalau steril ya dinyatakan steril, kalau tidak steril ya kita nyatakan tidak steril. Nah, untuk melakukan uji sterilitas ini tentunya membutuhkan media kultur ya, atau media pertumbuhan mikroorganisme, dan juga suhu inkubasi dan juga waktu inkubasi yang sudah ditetapkan. Nah, ada dua jenis media pertumbuhan mikroba yang kita gunakan dalam uji sterilitas sesuai dengan Farmakopeia Indonesia. Yang pertama adalah media cair tioglikolat ya, atau ditulisnya fluid tioglikolat medium atau FTM. Nah, FTM ini fungsinya adalah untuk pertumbuhan bakteri anaerob dan juga bisa mendeteksi bakteri aerob. Jadi media FTM ini bisa menumbuhkan bakteri khususnya anaerob dan juga bakteri aerob begitu ya. Nanti untuk sampel yang kita inokulasikan ke dalam media cair tioglikolat itu diinkubasi di suhu 30 hingga 35 derajat Celcius selama 14 hari ya. Jadi ini untuk tujuan uji sterilitas, diinkubasinya harus 14 hari. Nah, media yang kedua itu adalah media TSB ya, atau kalau di Farmakopeia itu disebutnya soybean casein digest medium, sinonimnya adalah triptik soy broth ya, atau TSB. Ini adalah untuk pertumbuhan fungi ya, kapang dan kamir, dan juga bakteri aerob gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan dua jenis media ini itu sudah cukup representatif untuk bisa menumbuhkan mikroorganisme, baik itu dari kelompok bakteri aerob anaerob maupun dari kelompok jamur
baik kapang maupun kamir ya, sehingga jika dalam dua media ini sampel itu bersih ya, steril, tidak menunjukkan pertumbuhan mikroba, maka sudah bisa disimpulkan steril gitu ya. Tapi kalau di salah satu media ini sampel itu ternyata ada pertumbuhannya, maka bisa dikatakan sampel itu tidak steril gitu ya. Nah, untuk media TSB ini diinkubasinya pada suhu 20 sampai 25 derajat ya. Jadi lebih rendah karena untuk kapang dan kamir itu suhu optimal pertumbuhannya antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Sama-sama diinkubasinya adalah 14 hari begitu ya. Jadi kita pantau dari hari pertama sampai hari ke-14 di kedua media ini tidak boleh ada pertumbuhan. Bagaimana cirinya tidak ada pertumbuhan? Kita sudah belajar untuk pertumbuhan mikroba di media cair itu ditandai dengan terjadinya kekeruhan media gitu ya. Nah, berarti kalau sampai hari ke-14 media yang sudah ditanam dengan sampel itu masih jernih, maka itu sampel tersebut adalah steril. Tapi kalau dalam 14 hari, entah di hari ke-5, hari ke-7 itu ada kekeruhan, maka itu bisa jadi sampelnya adalah tidak steril gitu ya. Nah, ini adalah media cair tioglikolat atau FTM, fluid tioglikolat medium, tadi diperuntukkan untuk menumbuhkan bakteri anaerob maupun bakteri aerob ya. Jadi dicirikan bagian atasnya itu agak-agak berwarna pink gitu ya. Nah, yang berwarna pink ini adalah yang kaya oksigen gitu, sehingga bakteri-bakteri aerobik itu akan tumbuh di permukaan media ya, di bagian atas dari media cair ini. Sedangkan yang anaerob tentunya bagian bawah ya, yang sedikit oksigennya. Nah, untuk dapat digunakan media tioglikolat ini tidak boleh warna pinknya ini lebih dari sepertiga medium gitu ya. Jadi kalau udah terlalu banyak warna pinknya, itu kan udah terlalu banyak oksigennya, itu biasanya kita panaskan dulu sebentar medianya supaya daerah pinknya itu sedikit gitu ya, seperti itu, baru bisa kita pakai ya. Jangan lupa media-media sebelum kita gunakan tentunya semuanya harus steril juga ya. Lalu ini adalah media soybean casein digest broth ya, atau triptych soy broth. Seperti ini bentuknya juga merupakan media cair gitu ya, sehingga kita mengamati pertumbuhan mikroba itu cukup dengan melihat terjadi kekeruhan atau tidak gitu. Nah, syarat media yang digunakan untuk pengujian sterilitas ini sebenarnya syarat yang memang harus dipenuhi untuk semua pengujian mikrobiologi ya. Yang pertama, media itu harus steril ya, bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Berarti medianya harus kita sterilisasi dulu. Biasanya kita pakai autoclave ya, jangan sampai media disterilkan pakai oven ya, nanti habis medianya gitu ya. Jadi kita sterilisasi pakai autoclave, dan biasanya tidak hari itu juga kita pakai, kita diamkan dulu semalaman sehingga besoknya kita bisa memastikan media itu masih bersih dan masih steril gitu ya. Kalau kita diamkan semalaman ternyata ada pertumbuhan, berarti kan medianya tidak steril, dan mungkin autoclave-nya harus dicek lagi apakah efektif atau tidak untuk sterilisasi. Nah, kenapa media harus steril? Karena kalau medianya tidak steril, maka nanti akan mengganggu pengambilan kesimpulan di akhir. Jadi dianggapnya itu adalah sampel tidak steril, padahal medianya yang tidak steril gitu ya. Jadi oleh karena itu diperlukan juga adanya blanko ya. Blanko itu media saja tanpa sampel, kita ikutkan di inkubasi 14 hari. Kalau medianya sampai hari ke-14 itu jernih, berarti media tersebut itu betul steril ya. Tapi kalau medianya keruh, berarti kekeruhan itu berasal dari kontaminan yang ada di media begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, media itu harus fertil ya. Fertil artinya mampu menumbuhkan mikroorganisme ya. Untuk menguji media tersebut fertil atau tidak, itu ada uji fertilitas media. Jadi medianya kita tanam dengan sejumlah tertentu bakteri ataupun fungi gitu ya, lalu kita inkubasi. Nah, apakah jumlah yang sama itu tumbuh kembali setelah kita inkubasi medianya gitu ya.
Nah, kalau misalnya jumlahnya jauh berkurang, kurang dari 70% dari awal jumlah mikroba yang kita tanam, berarti medianya itu kurang mampu menumbuhkan. Tapi kalau recovery atau perolehan kembalinya lebih dari 70% dari mikroba yang kita tanam itu tumbuh lagi semuanya jumlahnya sesuai gitu ya. Nah, itu berarti medianya memenuhi uji fertilitas. Dan tentunya media juga tidak boleh mengandung zat penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Karena kalau media punya penghambat pertumbuhan mikroorganisme, sudah pasti sampel itu akan steril karena sudah ada penghambat pertumbuhannya di dalam medianya gitu ya. Jadi ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh media pengujian gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh mikroorganisme yang digunakan di dalam uji fertilitas dan kesesuaian metode. Jadi ini kita tanam tadi media yang akan kita pakai, kita tanam dengan sejumlah tertentu, biasanya sekitar 100 CFU per mililiter gitu ya. Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas gitu ya. Kalau bakteri anaerobnya Clostridium sporogenus, berarti ini kita pakai untuk menguji media FTM ya. Lalu dari kapang itu juga ada Aspergillus brasiliensis ya. Ini contoh-contoh mikroorganisme yang bisa kita pakai untuk menguji fertilitas atau kemampuan media dalam menumbuhkan mikroorganisme. Oke, sekarang kita anggaplah media semua sudah siap, sudah steril, juga memenuhi fertilitas, juga tidak ada aktivitas penghambatan gitu ya. Itu biasanya pada uji-uji pendahuluan ya. Nanti kalau di laboratorium biasanya kita langsung ke prosedur pengujian sterilitasnya. Nah, pengujian sterilitas sampel ini ada dua teknik ya. Dua teknik yang bisa kita gunakan. Pertama adalah teknik filtrasi membran. Yang kedua adalah teknik inokulasi langsung ke media uji. Nah, untuk inokulasi langsung ke media uji, itu berarti sampel ya dalam bentuk utuhnya gitu ya, kita masukkan langsung ke media, ada media FTM sama media TSB. Ya, misalnya kain kasa steril ya, kita masukkan aja secara aseptik, kita jepit pakai pinset steril, kita masukkan ke media FTM, ambil lagi dari kemasan, kita masukkan satu lagi ke media TSB gitu. Jadi langsung dicemplungin aja gitu ya. Demikian juga injeksi itu kita ambil pakai spuit steril, kemudian kita masukkan langsung ke media FTM, lalu kita ambil lagi masukkan ke media TSB gitu. Nah, sementara untuk filtrasi membran ini adalah untuk sediaan yang mengandung air dan dapat disaring, sediaan yang mengandung alkohol atau minyak, dan sediaan yang dapat dicampur dengan atau larut dalam pelarut air atau minyak dengan ketentuan pelarutnya tidak mempunyai efek antimikroba pada kondisi pengujian. Jadi kalau filtrasi membran, si sampelnya itu kita bilas dulu dengan cairan pembilas, dan cairan pembilasnya itu kita lewatkan ke filter bakteriologis ya, ke membran filter ya, kita bantu dengan vakum, disedot pakai vakum gitu. Nah, nanti kemudian yang diinokulasikan atau ditanam ke media FTM sama TSB-nya itu bukan sampelnya, tapi membran filter yang sudah dilewatkan sampel yang tadi dibilas pakai cairan itu gitu ya. Jadi yang kita inokulasikan itu filternya. Kalau diinokulasi langsung, yang kita inokulasikan adalah sampelnya gitu ya. Nah, untuk filtrasi membran digunakan membran filter dengan ukuran pori tidak lebih besar dari 0,45 mikrometer. Biasanya kita gunakan yang 0,22 mikrometer ya. Jadi cukup kecil pori-porinya sehingga dapat menahan kalau ada kontaminan berupa bakteri ataupun fungi yang ada dalam sampel. Oke, kemudian jumlah sediaan yang akan diuji menurut Farmakope Indonesia. Jadi untuk berapa sih jumlah sediaan yang harus diuji ya untuk setiap jenis sampel itu? Berapa banyak sediaan yang harus dimasukkan ke masing-masing media gitu ya.
Nah, ini dilihat pada tabel 3 di Farmakope Indonesia edisi 5 gitu ya. Nah, kemudian jika isi wadah tidak cukup untuk masing-masing media, maka gunakan jumlah 2 kali dari yang tertera pada tabel 3. Nah, ini tabel 2. Tabel 2 ini adalah jumlah yang harus kita ambil dari setiap wadah ya untuk kita masukkan ke dalam media FTM maupun media TSB. Nah, kalau misalnya sampelnya berupa larutan kurang dari 1 ml, maka kita ambil seluruh isi wadahnya, lalu kita masukkan ke media FTM, ya ambil lagi dari wadah yang lain, diambil semua cairannya, lalu masukkan ke media TSB. Nah, kalau volumenya itu antara 1 sampai 40 ml, maka volume yang diambil untuk disampling gitu ya, itu adalah setengah dari isi setiap wadah, tetapi tidak kurang dari 1 ml. Berarti kalau si sampelnya itu misalnya injeksi 5 ml, maka kita ambil separuhnya, 2,5 mili ya. Jadi tidak kurang dari 1 mili. Dan seterusnya silakan dilihat ya. Kemudian kalau zat padat kurang dari 50 mg bobotnya, maka seluruh isi wadah itu diambil. Kalau antara 50 mg dan kurang dari 300 mg, maka kita ambil setengah isi dari tiap wadah, tetapi tidak kurang dari 50 mg. Untuk benang bedah, kita ambil 3 potongan untuk helai, di mana panjang tiap potongnya itu 30 cm. Ya. Lalu pembalut kapas ini bisa dilihat di sini. Ya, untuk benang bedah, pembalut kapas, perban benang bedah, ya itu alat kesehatan yang memungkinkan untuk kita potong-potong. Ya, itu bisa diinokulasi langsung ke dalam media FTM sama media TSB. Biasanya pakai penyaringan membran, itu sampel seperti infus ya. Nah, infus itu diuji sterilitasnya dengan cara filtrasi membran. Nah, ini tadi tampil 3 ya, tentang jumlah minimum bahan yang diuji dengan jumlah dalam batch. Jadi kan kalau di industri itu suatu sediaan diproduksi dalam batch ya. Nah, satu batch itu jumlahnya berapa? Misalnya kalau dalam satu batch produksi jumlahnya itu tidak lebih dari 100 wadah, maka yang harus kita sampling adalah 10% atau 4 wadah diambil yang paling besar. Itu ya, kalau dari 100, 10%-nya kan berarti 10 ya. Nah, seperti itu. Kemudian lebih dari 100 wadah tetapi tidak lebih dari 500 wadah, maka cukup diambil 10 wadah. Ya, dan seterusnya. Ini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Jadi mulai tadi berapa jumlah yang diambil dari setiap wadahnya, dan berapa jumlah wadah yang harus diambil dari setiap batch-nya gitu. Oke, nah kemudian mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti yang akan kita praktikumkan, kalau kita memang real praktikum, itu hanya 2 jenis sediaan. Yang pertama adalah sediaan injeksi, kita buat injeksi 1 ml, dan satu lagi adalah kasa steril ya. Dan semuanya dua sampel itu kita lakukan uji sterilitas dengan teknik inokulasi langsung. Jadi langsung dimasukkan ke dalam media FTM dan langsung masukkan ke dalam media TSB. Yang injeksi tentunya harus kita buka dulu ampulnya dengan cara aseptik, lalu kita ambil pakai spuit yang steril, kemudian kita masukkan ke dalam media FTM dan media TSB ya, seperti itu. Nanti kita inkubasi ya media FTM dan TSB-nya selama 14 hari. Kalau misalnya dalam masa inkubasi sampai dengan hari ke-14 di kedua media itu tetap jernih, maka kita nyatakan sampel itu steril. Tapi kalau misalnya sampai dengan hari ke-14 di perantaranya itu misalnya di hari ke-3, ke-5, ke-7 itu ada pertumbuhan, maka kita nyatakan bisa 2 kemungkinan. Pertama, kita nyatakan tidak steril, tapi menurut Farmakope tidak boleh langsung dinyatakan tidak steril. Jadi sebaiknya kita lakukan pengujian ulang dengan jumlah sampel yang sama dengan awal gitu ya. Jadi kita ulangi lagi pengujiannya 1 kali lagi dengan memperbaiki semua teknik, prosedur,
personil, lingkungan, ya kalau sumber ketidaksterilannya itu mungkin dari personel yang kurang terlatih, atau dari lingkungan kerja yang tidak aseptik ya, atau dari media yang tidak steril misalnya. Nah, itu semua diperbaiki dulu, kita ulangi pengujiannya. Nah, setelah hari ke-14 dilihat, jika memang tidak ada pertumbuhan berarti sampel steril. Tapi kalau masih ada juga pertumbuhan walaupun semua sudah diperbaiki teknik personil maupun lingkungannya, nah itu berarti memang sampelnya tidak steril gitu ya. Nah, kemudian untuk menyimpulkan steril dan tidak steril kan ada dua jenis media ya, FTM dan TSB. Maka kalau ada pertumbuhan di salah satu media ataupun di kedua-duanya media, ya itu kita nyatakan tidak steril dan harus tadi diulang lagi pengujiannya lalu dilihat lagi hasilnya. Tapi kalau misalnya dua-dua media itu steril ya, jernih sampai hari ke-14, maka kita nyatakan sampelnya itu steril gitu ya. Jadi tadi kan kesimpulannya hanya dua, steril atau tidak steril. Ya walaupun pertumbuhannya hanya ada di satu jenis media, di FTM saja, tapi TSB-nya itu tidak TSB-nya tetap jernih gitu ya. Tetap kita nyatakan tidak steril. Karena yang namanya steril itu kan bebas dari bakteri maupun dari jamur. Ya tadi kan dua jenis media itu diperuntukkan untuk memastikan si sediaan bebas dari bakteri maupun dari jamur. Sehingga kalaupun hanya tumbuh di salah satu media, ya berarti sampel itu tidak steril begitu ya. Oke, untuk yang lain-lainnya karena ini tidak kita kerjakan, jadi nanti silahkan dibaca saja gitu ya. Cukup banyak karena di farmakope itu dijelaskan secara rinci untuk sediaan salep, untuk sediaan yang mengandung lemak dan seterusnya, alat kesehatan dengan label dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh hasil pengujiannya. Jadi bisa dilihat kalau di contoh ini hasil dari pengujian sterilitas sampel injeksi AA 1 ml per ampul dengan teknik inokulasi langsung. Di sini bisa kita lihat di media FTM hasilnya negatif semua sampai hari ke-14. Di TSB juga sampai hari ke-14 negatif. Maka bisa kita simpulkan injeksi AA itu steril ya, memenuhi syarat uji sterilitas berdasarkan pengujian sterilitas farmakope Indonesia. Contoh yang kedua ya, di FTM sampai hari ke-14 jernih, tidak ada pertumbuhan. Di media TSB mulai hari ke-6 itu sudah ada pertumbuhan ya, tentunya sampai hari ke-14 ya bertambah keruh gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi kondisi lingkungan, kemampuan personel, semuanya dinyatakan dalam kondisi baik, artinya hasil pengujian sah. Maka benang bedah XX ini dinyatakan tidak steril atau tidak memenuhi syarat uji sterilitas begitu ya. Tapi kalau dalam evaluasi ini ternyata ditemukan ketidaksesuaian, maka seperti yang tadi Ibu jelaskan, harus diulangi lagi pengujiannya dengan memperbaiki semua ketidaksesuaian itu dan juga jumlah sampel sama seperti pengujian awal ya. Kalau dari hasil pengulangan ternyata bersih semua, berarti sampel itu steril. Tapi kalau tidak bersih ya, ada kekeruhan ya, berarti memang sampelnya tidak steril. Nah, ini juga hasil pengujian di dua jenis media semuanya positif ya. Ini hari ketiga di FTM, di TSB mulai hari ke-13 ya, dan juga setelah dilakukan evaluasi semuanya sudah sesuai, maka benang bedah ini dinyatakan tidak steril. Gitu. Oke, demikian untuk responsi uji sterilitas. Sepertinya kita harus menyambung lagi dengan Zoom yang berikutnya. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, kita tutup dulu sesi ini. Kita lanjutkan lagi masih di link yang sama. Oke. Siapkan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti gabung lagi di link yang sama ya.